Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih berada dalam minggu-minggu peringatan kebangkitan Kristus. Selama 40 hari Kristus menampakkan dirinya sejak kebangkitannya hingga ketika Kristus terangkat naik ke surga. Nah, karena itu pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 24 yang mengisahkan tentang penampakan Kristus kepada dua muridnya yang berjalan ke Emmaus. Demikian bunyinya. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara, pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, dan mungkin sesuatu yang sangat saudara andalkan yang menjadi tumpuan harapan? Kalau saudara mengalami kehilangan yang seperti itu, bagaimana sikap saudara? Nah, saudara, jika seseorang kehilangan hal yang demikian, maka sangat mungkin dia akan merasakan satu kesedihan karena kehilangan, kekecewaan karena hal yang berharga itu tidak ada lagi, dan bahkan mungkin keputusasaan karena hal yang dia andalkan yang menjadi tumpuan harapan telah pergi atau telah tiada. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh kedua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus. Siapa mereka? Mereka bukanlah bagian dari ke-12 murid, tapi merupakan bagian dari murid-murid yang lain. Salah seorang bernama Kleopas dan yang lainnya tidak disebutkan namanya. Nah, saudara, mereka baru saja meninggalkan kota Yerusalem menuju ke Emmaus beberapa hari setelah penyaliban Yesus, guru mereka. Saudara, mereka merasa begitu kehilangan karena guru mereka yang mereka begitu andalkan, harapkan, dan banggakan ternyata sekarang sudah mati disalibkan. Itulah yang membuat mereka begitu kecewa, putus asa, dan mereka pergi meninggalkan Yerusalem seolah-olah mereka sudah tidak mempunyai harapan lagi. Nah, saudara, begitu putus asanya mereka, sehingga ketika Yesus datang menjumpai mereka dalam perjalanan mereka ke Emmaus ini, mereka bahkan tidak dapat mengenali guru mereka. Apa yang salah dengan mereka? Nah, saudara, rupanya keputusasaan yang ada dalam hati mereka telah membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali guru mereka. Nah, saudara, mengapa kematian Kristus itu telah membuat mereka menjadi begitu putus asa? Nah, saudara, tentu saja kita tahu bahwa karena mereka tidak berpegang kepada perkataan Tuhan yang sudah mengingatkan mereka sebelumnya bahwa Kristus atau guru mereka itu harus menderita terlebih dahulu sebelum dia dibangkitkan. Saudara, Yesus menegur mereka dengan berkata, "Mengapa hatimu begitu lamban di dalam mempercayai firman Tuhan?" Padahal para nabi sudah menubuatkan bahwa Mesias harus menderita terlebih dahulu sebelum dia bangkit. Tapi mereka tidak memperhatikannya. Bahkan Yesus pun juga pernah memperingatkan murid-muridnya hal yang sama, bahwa dia harus menderita terlebih dahulu sebelum dimuliakan. Tapi mereka juga tidak mempercayainya. Bahkan ketika para murid wanita menyaksikan kebangkitan Kristus, mereka pun tidak mempercayai perkataan para murid wanita tersebut. Mengapa, saudara? Karena mereka tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, pada perkataan Yesus yang sudah mengingatkan mereka sebelumnya. Sehingga mereka di dalam kondisi kehilangan itu mereka menjadi putus asa karena mereka tidak mengenal apa maksud dan rencana Tuhan dalam peristiwa itu. Keputusasaan itulah yang membuat mereka tidak dapat mengenali guru mereka ketika mereka menjumpainya. Ketika guru mereka datang menjumpai mereka. Karena mata hati mereka ditutupi oleh ketidakpercayaan dan keputusasaan. Namun saudara, kita melihat Tuhan berbelas kasihan dan datang menjumpai mereka dan mengatakan kebenaran itu sekali lagi kepada mereka dan meyakinkan hati mereka. Dan mereka pun juga mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan guru mereka dalam sebuah perjamuan. Maka saudara, di dalam perjumpaan pribadi itulah penghalang itu diruntuhkan. Mata yang tertutup itu dicelikkan kembali sehingga mereka dapat mengenali guru mereka. Nah, saudara, kebenaran yang diucapkan Yesus yang meyakinkan hati mereka itu memerdekakan mereka. Dan perjumpaan pribadi dengan Yesus lewat perjamuan itu meruntuhkan tembok penghalang itu. Sehingga mereka dapat mengenali guru mereka, hati mereka diubahkan
dari muka yang muram menjadi hati yang berkobar-kobar. Dan dengan sukacita mereka kemudian pergi kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Saudara, bagaimanakah dengan keadaan hati kita saat ini? Adakah hati kita sedang berkobar-kobar untuk Tuhan? Ataukah hati kita sedang dilanda kekecewaan atau bahkan keputusasaan seperti kedua murid tadi? Jika demikian yang kita alami, maka tidak ada jalan lain selain bahwa kita harus datang kepada Tuhan untuk kembali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui kebenarannya yang kita renungkan, mengingatkan kepada kita janji Tuhan, kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru dan pengharapan yang sejati. Saudara, saat kita berjumpa dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan pribadi, dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam membaca firman-Nya, maka Dia akan membuka pikiran kita. Dia akan melepaskan penghalang-penghalang, yaitu mungkin kekecewaan dan keputusasaan yang menguasai hati kita, yang membuat kita tidak dapat melihat kehadiran Allah dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan itulah, lewat firman dan doa, maka kita akan merasakan kembali kasih dan kuasa-Nya yang akan membebaskan kita dan memberi kita pengharapan baru. Kiranya fakta kebangkitan Kristus itu terus hidup, terus tinggal di dalam hati kita, yang akan membangkitkan iman dan kekuatan dalam diri kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Amin.